Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak dari kepolisian Republik Indonesia Bangkalan, Polres Bangkalan. Yang saya hormati para pemimpin Kementerian Agama, pencinta Kementerian Agama, dan aspirator yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Langsung saja bahwa Kementerian Agama yang pertama terkait dengan ketika memang resmi atau jelas terjadi pelecehan misalnya, Kementerian Agama sangat mengutuk dan menyayangkan terjadinya hal itu di lembaga pondok pesantren. Ini kan sudah tersangka, Pak. Ini Suhaimi sudah Umar Faruk sudah tersangka, Pak. Tinggal Suhaimi. Artinya sudah ada kejelasan bahwa itu pondok pesantren itu ada pelecehan seksual. Kita masih menunggu pembuktian hukum sampai kepada inkrah penetapan hukumnya. Vonis ya, terhadap vonis ya. Terhadap vonis. Mendukung penuh. Dan kami sangat mendukung penuh langkah aparat hukum yang sudah melaksanakan tugasnya, karena itu memang di luar kewenangan kami. Bapak, Kalau Bapak sekarang masih nunggu proses inkrah, inkrahnya sampai kapan? Sementara yang kita minta ketegasan Bapak untuk menyerahkan Suhaimi ke Polda Jawa Timur dikarenakan Suhaimi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak mau tahu Bapak sekarang urusan inkrah, urusan belakang, Pak. Saya minta ketegasan Kementerian Agama untuk menyerahkan Suhaimi kepada aparat penegak hukum, bukan kemudian diam seribu bahasa. pemerintah sudah mengatur dan membagi institusi dalam penanganan seluruh permasalahan yang ada di negeri ini. Kami akan overlapping dan kami offset kalau kemudian kami masuk kepada wilayah aparat penegak. Karena itu kami sangat menghormati dan kami tidak punya regulasi bahwa kami harus misalnya ikut masuk di dalam ranah hukum. Jadi begini, Pak, kalau terkait masalah penangkapan, proses penyelidikan, BAP dan segala macam itu adalah ranah Polres Bangkalan atau Polda Jawa Timur, aparat penegak hukum. Kita jelas. Namun yang kita suarakan di sini adalah komitmen Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dalam menyikapi kasus ini. Oke, dicatat ya. Mereka akan berkomitmen ketika itu sudah terjadi jatuhnya hukum vonis. Maka kita tanyakan kembali, ketika vonis memang jatuh dan itu memang terjadi oleh aparat sudah ditetapkan, apa Kementerian Agama komitmennya? Akan cabut surat izin operasional pondok pesantren Nurul Karomah atau seperti apa? Yang kita minta itu sesuai undang-undang. Yang sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa payung hukum itu kita itu sama sebenarnya. PMA nomor 73 tahun 2022. Dan yang harus diketahui bahwa dalam PMA tersebut bahwa Kementerian Agama Kabupaten itu ya, Kementerian Agama atau IJO itu penentuannya adalah dari pusat ya. Keputusan bukan dan tapi dari pusat. Jadi prosedurnya itu kita harus nanti melapor. Nanti kami melapor ke pusat. Prosedurnya seperti itu. Kalau kami maksa untuk misalnya memihak tuntutan, di samping kami salah, juga kami yang akan tidak benar juga. Berarti tidak ada hukum ini, Pak. Kami sudah melalui misalnya, jadi kami punya prosedur yang namanya ES. Apa sudah dilakukan itu pengajuan pencabutan izin dan ombudsman? Kita masih pertama di situ memang bahwa mengamanatkan bahwa kita akan memproses itu kalau ada laporan dari pihak korban. Sampai detik ini tidak ada laporan. Oh, berarti Kementerian Agama menunggu korban. Dengar, berarti Kementerian Agama menunggu keluarga korban untuk melapor untuk mencabut surat izin pondok pesantren Nurul Karomah. Nanti setelah dari Polres langsung kita datang langsung laporan. Atau
keluarga mendekat, keluarganya mendekat akan kita laporkan. Ini, ya silakan buat laporan ke dalam. Silakan buat laporan hari ini ke dalam. Silakan. Ya Pak. Oke, jadi kami Pak datang ke sini Pak. Pondok pesantren Nurul Karomah. Ketika di situ Pak sudah jelas ada tindakan asusila, maka di situ sudah otomatis keluar yang namanya ruhul mahad. Apa itu ruhul mahad? Itu Pak undang-undang mengatur seperti itu. Rohnya pesantren sudah tidak ada. Maka lebih baik itu dijadikan tempat prostitusi saja. Aturan mengatur sudah secara otomatis keluar dari yang namanya ruhul mahad. Bapak baca itu. Nah ini Pak yang kemudian kita tekankan kepada Bapak. Tangkap sudah aman Pak. Tangkap Pak. Bukan perlu ditangkap kok. Pak, kami kan Kok bisa? Kok bisa katanya? Kok bisa katanya? Ayo. itu adalah hitam di atas putih. Jadi kan ketika ada payung hukumnya, ada regulasi. Siapa? Siapa? Ini kurang apa Pak? Lengkap Pak. Kami tadi ditanyakan siapa yang mau menerima. Kami hormati panjenengan. Seluruh pejabat teras yang ada di Ayo Pak, jangan alasan pula Pak. karena memang kami berkeyakinan ketika panjenengan hadir di sini, Siapa? cinta kepada kami dan itu adalah kami mewakili masyarakat. Seperti itu. Ini Pak, saya mau bikin laporan sekarang Pak. Ya, tahu kan? Ayo siap. Lapor ayo. Yang kami lihat itu adalah hitam di atas putih. Bukan terima saya ingin jelasan Bapak. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengatakan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di kantor kami. Saya mengapresiasi kehadiran Ya, kenapa kita hadir di Kemenang Kabupaten Bangkalan kali ini memang karena kasus pelecehan seksual ini sudah larut dan lamban terlalu lama. Dan kenapa sampai surat izin pondok pesantren ini yang harus kita jadikan berkasus? Karena memang pelakunya bukan satu tapi lebih dari dua. Bahkan ini bisa 3-4 ketika semuanya masih berkembang. Nah, di peraturan undang-undang Menteri Agama nomor 33 2022 itu mengatakan bahwa pondok pesantren yang terlibat dari kasus pelecehan seksual itu memang bisa dicabut surat izin dan itu harus diingatkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan agar terjadi atensi bersama semua pondok pesantren dalam kasus ini ayolah menjadi tameng perlindungan menjadi perusahaan terhadap generasi bangsa. Keluarga korban sudah resmi melapor pada untuk perpanjangan izin pondok pesantren. Ketika korban akan melakukan bisa ketika proses hukum semuanya sudah berjalan bersalah atau tidak baru nanti bisa dinormalkan kembali. Kalau praduganya memang tidak dihukum, tapi praduganya ke sana mengarah karena korban hilang adalah pasca ketika 2 santri utusan dari pondok pesantren ini lagi. Maka korban hilang sampai sekarang 13 hari korban hilang. Kalau ingat waktu kejadian di Kopo, kita ketolongan korban meninggal dunia karena menjadi saksi kunci keterlibatan semuanya. Kalau sekarang sampai terjadi lagi karena ini adalah pondok pesantren Nurul yang umumnya, jangan sampai kita berdiam. Ini harus menjadi alarm keras. Satu orang. Memang kita hanya berdoa.
kan kita mewadahi keluarga korban untuk tidak terjadi penyimpangan. Kita melaksanakan prosedur sesuai proses. Kalau keluarga korban itu sudah ada pasangan hukum rimba yang ada di sana, maka kita kita lakukan secara prosedur dia menunjukkan bahwa ini memang salah. Tapi ketika sudah tersangka, ini kan tahapannya itu berjalan. Tidak nanti benar kejadian ini. Media lah sampaikan bahwa kasus ini memang benar adanya. Karena masih banyak sebenarnya korban yang nggak melapor, jadi dibuka udah dibuka. Jadi harapan saya ini adalah saksi antara pelaku-pelaku yang lain. Saya sampai sudah mendatangi satu persatu korban itu. Saya mau ada yang melapor, cuman ada yang satu orang tuanya nggak boleh, katanya udah sekolah ini. Maaf tolong jangan sampai dipublikasi. Berapa orang sudah datang? Saya sekitar 5 orang. Yang Nggak tahu. awal sebelum hilang itu ada utusan dari pondok pesantren dua santri itu. Sebelum sesudah laporan Suhaimi masuk ini, jadinya gencarlah dari pondok ini untuk beritikat baik melamar pelaku ini sampai 5 kali yang ke rumah. Jadi kita nggak didengarkan, Mas. Iya, ponakan saya Sebagai korban. belum. Kalau untuk tuntutan Kapolres adalah untuk segera menemukan korban, karena kemarin Pak Hasan sudah menyatakan bahwa 3 hari. Kita ini lebih dari 3 hari, 13 hari. Ya wajar lah, ketika keluarga korban ini dan anaknya yang hilang sudah kena musibah, terus anaknya hilang, dan orang tuanya sakit, keluarga juga Sampai CCTV yang ada di rumah dekat rumah itu yang dari jam 1 sampai jam 2 yang pas kejadian itu nggak ada. Itu bukan istilah, memang udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Nama saya Fitria. Hidayah selaku warga polisi. Dan terima kasih kepada semua media. Kita akan berlanjut melaporkan semua. Benar ya? Pak ini belum terjadi, Pak. pelapor dari itu mempertersangkakan orang Siloam. Dengan mula akhir-akhir saya menanggap itu. Itu berarti sangkanya fitnah gitu, Pak. Doi. Silahkan Bapak sekarang kalau ini dirasa tidak ini, Bapak silahkan buatkan di sini apa Buat sendiri. pernyataan Bapak yang kemudian bisa mengambil langkah terhadap adanya kasus ini. Silahkan. Tadi alas Disuruh melapor. Nah, Saya memang menyatakan bahwa mengutuk keras. Ini apa tulisannya kan untuk keras. Menyayangkan kalau itu memang benar. Ini sudah terjadi. Sampai ini tidak tahu, Pak. Jalan yang menyesalkan. Omongnya tadi belum. Pak ngomongnya tak terjadi ini melolong. Sampean ini kan lagi bersama. Tolong Pak Mufti dengarkan saya. Kami Pak. Pak Mufti. Bahkan Pak, dari Mana? Tadi sampean bilang di luar. Luar jeleng mutu pakai menang. rumah tadi yang disampaikan. Biar, Mbak. Keluarga korban ini dia tahu tapi harus tahu. Mengutuk keras. Cari di mana, Bang? Dia dan ini yang mancing terus. Dan bagi kami itu kalau memang sangat menurut dan menyayangkan. Yesus. Sekarang yang Bapak ditanya Ayo dorong ke dia. Sampian saya ngajak ulama sudah itu. Kenapa saya kembali Tujuannya apa, Pak? Maksud coaching sampean ini kan? Kedatangan aja. Jadi laporan itu sebenarnya sederhana. Jadi misalnya siapa yang melaporkan bahwa telah Saya ini pada awal kami sudah menyampaikan siapkan suratnya dari pihak Januari 2026 melaporkan ke Kemenag Bangkalan untuk mencabut surat izin Polres Nurul Karomah tertanda tangan Fitria keluarga korban. Satunya bahwa Kemenag Kabupaten Bangkalan tadi di luar sudah menyampaikan pada tanggal 20 Januari 2026 bahwa Kemenag Kabupaten Bangkalan berkomitmen mengutuk keras dan akan mencabut surat izin operasional Polres Nurul Karomah. Kita garis
atensi masyarakat 5x24 jam. Setidaknya ini ada proses yang dilakukan dan kita tunggu bahwa sejauh mana kapal ini. Artinya ketika kita datang lagi untuk menagih janji yang sudah dilakukan komitmen Kemenang Kabupaten Bangkalan tadi di luar, maka itu bukan kesalahan dari kami. Ini murni dari komitmen yang disampaikan. Silakan penandatanganannya bersama antara keluarga korban dan Kemenang. Di sini korban, di sini Kemenang. Silakan. Silakan bersama yang bertanda tangan. Silakan yang bertanda tangan. Bentar dulu.